Halo Bapak Ibu dan para sahabat usia senja. Mungkin Anda akan terkejut, tapi keputusan Anda meminum air putih di pagi hari bisa jadi penentu utama antara hidup sehat atau justru beresiko mengalami gagal ginjal, serangan jantung, bahkan stroke. Kedengarannya memang luar biasa, karena kita selalu diajarkan minum air di pagi hari itu sangat baik. Namun bagaimana jika saya mengungkapkan bahwa banyak orang lanjut usia jatuh sakit bukan karena kurang minum air, melainkan karena kesalahan dalam cara mereka minum air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk Bapak Ibu sahabat Sylvia Healthy di seluruh Indonesia. Sebelum kita lanjut pembahasan lengkapnya, coba tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan apa keluhan kesehatan yang sedang Anda rasakan saat ini. Insya Allah, saya akan baca satu persatu, bahkan membalas komentar Anda. Siapa tahu lewat komentar sederhana itu jadi awal solusi bagi Anda maupun orang lain. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Anissa. Lebih dari 20 tahun, saya telah mendedikasikan diri mendampingi lansia dari berbagai pelosok negeri. Mulai dari puskesmas di desa terpencil, hingga rumah sakit rujukan di kota besar seperti Surabaya. Hari ini, saya akan berbagi sebuah rahasia penting yang sering diabaikan. Padahal, dampaknya sangat krusial bagi kualitas hidup Anda di usia senja. Topik kita mungkin terdengar sepele, sekadar minum air putih di pagi hari. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan itu tersembunyi 5 kesalahan fatal yang jika terus dilakukan bisa memicu gangguan serius pada jantung, ginjal, bahkan sistem saraf Anda. Kesalahan-kesalahan ini sangat lazim, sering dilakukan tanpa sadar, bahkan dianggap sebagai kebiasaan baik. Padahal efeknya bisa membuat Anda cepat lelah, mengalami pembengkakan, badan terasa lunglai, pusing, atau sering terbangun malam hari untuk buang air kecil. Sebelum kita kupas tuntas satu persatu, saya mohon Bapak Ibu meluangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini, agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lansia penting lainnya. Setiap minggu, saya akan hadir dengan tips dan panduan praktis berdasarkan pengalaman langsung dari pasien-pasien saya. Dan satu lagi, saya ingin tahu, Bapak, Ibu, berasal dari kota mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah dari Yogyakarta, Medan, Denpasar, atau mungkin dari desa di pedalaman Sulawesi atau Papua? Saya sangat senang bisa menyapa dan membaca komentar dari pemirsa setia kita di seluruh Indonesia. Beberapa minggu yang lalu, saya menangani seorang pasien bernama Nenek Warsini, usia 67 tahun dari Yogyakarta. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal bersama cucu-cucunya. Dikenal penuh semangat dan selalu tersenyum. Namun, pagi itu senyumnya memudar. Nenek Warsini datang dengan keluhan yang sangat umum di usia lanjut. Tapi, jika kita dengarkan baik-baik, akan membuka mata kita semua. Keluhannya sederhana. Dok, mengapa akhir-akhir ini badan saya mudah lemas? Sering pusing saat berdiri. Dan semalaman saya bolak-balik ke kamar mandi. Padahal saya sudah rutin minum air putih setiap pagi seperti yang dokter anjurkan. Ketika saya selidiki lebih lanjut, ternyata Nenek Warsini setiap pagi setelah bangun tidur langsung menenggak 2 gelas air dingin dari kulkas. Seringkali saat perut kosong dan tanpa memedulikan waktu atau kondisinya saat itu. Saya terdiam sejenak. Kasus yang dialami Nenek Warsini ini bukan hal langka. Justru sangat sering terjadi. Banyak orang, terutama lansia, berusaha menjaga kesehatan dengan cara yang mereka yakini benar. Namun ternyata keliru, dan seringkali kekeliruan itu justru memperburuk kondisi tubuh. Air putih memang sumber kehidupan, namun cara kita mengonsumsinya sangat menentukan apakah ia menjadi penolong atau malah membebani tubuh. Bagi lansia, tubuh telah mengalami banyak perubahan fisiologis. Ginjal tidak lagi sekuat dulu dalam menyaring cairan. Jantung lebih sensitif terhadap perubahan tekanan darah, dan sistem hormonal pun melambat, sehingga respons tubuh terhadap dehidrasi atau kelebihan cairan menjadi kurang optimal. Sayangnya, banyak lansia tidak memahami hal ini. Mereka minum terlalu cepat, terlalu banyak, atau memilih waktu yang tidak tepat. Padahal satu kebiasaan keliru saja bisa memicu serangkaian reaksi berantai dalam tubuh. Tekanan darah bisa turun drastis jika minum terlalu banyak sekaligus. Keseimbangan elektrolit bisa terganggu bila air diminum tanpa memperhatikan asupan garam atau nutrisi lain.
Bahkan dalam beberapa kasus, cairan bisa menumpuk di paru-paru atau menyebabkan pembengkakan di kaki karena ginjal tidak mampu menyaring dengan cepat. Kembali pada Nenek Warsini, setelah kami periksa lebih lanjut, ternyata beliau juga memiliki hipertensi ringan dan fungsi ginjalnya mulai menurun, kondisi yang umum pada usia beliau. Kombinasi antara hipertensi, minum air berlebih sekaligus, dan kondisi ginjal yang melemah bisa menjadi penyebab utama gejala yang beliau rasakan. Pusing, lemas, dan sering buang air kecil di malam hari. Bahkan dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung atau gangguan elektrolit serius yang bisa memicu kejang atau gangguan irama jantung. Saya pun perlahan menjelaskan kepada Nenek Warsini bahwa bukan airnya yang salah, melainkan cara kita minum yang perlu diperbaiki. Saya meminta beliau mulai mengubah kebiasaan. Minum air bersuhu ruang sedikit demi sedikit. Perhatikan kondisi tubuh, dan jangan langsung menegak 2 gelas sekaligus di pagi hari saat baru bangun tidur. Saya juga memberikan panduan jadwal minum air yang sesuai untuk lansia yang nanti akan saya bagikan juga kepada Bapak Ibu semua di bagian akhir video ini. Beberapa minggu kemudian Nenek Warsini kembali datang. Kali ini senyumnya sudah kembali merekah. Beliau merasa jauh lebih segar di pagi hari, tidak lagi pusing saat berdiri, dan yang paling membahagiakan, beliau bisa tidur nyenyak karena tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi. Hanya karena satu hal kecil, cara minum air yang diperbaiki. Kisah Nenek Warsini ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hal kecil yang tampak sepele seperti minum air bisa berdampak sangat besar jika dilakukan dengan cara yang keliru. Dan yang lebih penting, banyak di antara kita yang bahkan tidak menyadarinya, apalagi di usia lanjut, di mana setiap organ tubuh bekerja dengan kecepatan yang berbeda dari saat muda dulu. Saya yakin bukan hanya Nenek Warsini yang mengalami ini. Mungkin Bapak Ibu juga sering merasakan hal serupa. Lemas di pagi hari, pusing saat bangun, atau bolak-balik ke kamar mandi padahal merasa tidak minum banyak. Bisa jadi itu bukan karena penyakit berat, tapi hanya karena tubuh sedang berprotes terhadap cara kita memperlakukannya. Dan mulai sekarang, mari kita ubah kebiasaan itu. Jangan menunggu sampai tubuh memberikan sinyal keras dalam bentuk sakit. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu memahami dengan lebih baik apa saja 5 kesalahan paling umum saat minum air putih di pagi hari. Mengapa kesalahan itu berbahaya untuk lansia, dan bagaimana cara memperbaikinya dengan mudah dan aman. Banyak orang berpikir bahwa minum air putih sebanyak-banyaknya selalu baik untuk tubuh. Tapi kenyataannya, bagi orang tua berusia 60 tahun ke atas, tubuh mereka tidak lagi merespons air seperti saat muda dulu. Disinilah letak bahaya tersembunyi yang sering kali kita abaikan. Satu hal yang penting untuk kita pahami adalah tubuh lansia mengalami banyak perubahan fisiologis. Organ utama seperti ginjal, jantung, sistem pencernaan, dan sistem hormonal semuanya mengalami penurunan fungsi secara alami. Ini bukan karena sakit, melainkan karena proses penuaan itu sendiri. Dan ketika fungsi tubuh melambat, cara kita minum air pun harus ikut menyesuaikan. Mari kita mulai dari ginjal. Ginjal adalah organ yang bertugas menyaring cairan, menjaga keseimbangan garam dan elektrolit dalam tubuh, serta membuang racun lewat urin. Di usia muda, ginjal bekerja sangat efisien. Tapi pada usia lanjut, kemampuan ginjal untuk menyaring air mulai menurun. Struktur nefron, unit penyaring di ginjal, mengalami penurunan jumlah dan fungsi. Artinya, bila seorang lansia minum air dalam jumlah besar sekaligus, ginjal tidak bisa menyaringnya dengan cepat, dan akhirnya cairan bisa menumpuk di dalam tubuh. Saat seseorang minum terlalu cepat dalam jumlah besar, tubuh akan merespon dengan menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba. Ini disebut sebagai hipotensi postprandial. Bagi orang tua yang sistem sarafnya sudah melambat, tubuh tidak bisa menyesuaikan tekanan darah dengan cepat. Akibatnya, setelah minum banyak air, tekanan darah bisa anjlok, menyebabkan rasa pusing, bahkan jatuh mendadak saat berdiri.
Saya pernah menangani kasus seorang pria berusia 72 tahun yang jatuh di kamar mandi setelah minum 3 gelas air dingin berturut-turut saat bangun tidur. Ia tidak sadar bahwa tekanan darahnya turun drastis dalam hitungan menit. Untungnya beliau tidak mengalami cedera serius. Tetapi ini jadi pelajaran berharga bahwa air bisa menjadi bahaya bila tidak diminum dengan bijak. Berikutnya adalah hormon antidiuretik atau dikenal dengan nama ADH. Ini adalah hormon yang mengatur jumlah air yang dibuang lewat urin. Saat kita tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ADH agar kita tidak sering buang air kecil di malam hari. Tetapi pada usia lanjut, produksi ADH ini menurun secara alami. Artinya, lansia jadi lebih sering kencing malam karena tubuh tidak bisa menahan air terlalu lama. Bila ditambah dengan kebiasaan minum air berlebihan di malam hari atau terlalu cepat di pagi hari, maka siklus buang air jadi tidak terkendali. Itu sebabnya banyak lansia mengeluh soal sering ke kamar mandi malam hari dan tidur yang terganggu. Mereka pikir itu karena usia tua saja. Padahal bisa jadi karena kebiasaan minum air yang kurang tepat. Selain itu, tubuh lansia juga lebih rentan terhadap ketidakseimbangan elektrolit. Saat kita minum terlalu banyak air tanpa asupan garam, kalium, dan mineral lainnya, maka konsentrasi cairan dalam darah menjadi encer. Ini bisa mengganggu fungsi sel-sel tubuh, terutama sel otak dan otot. Akibatnya, lansia bisa merasa mudah lelah, otot terasa lemas, jantung berdebar, atau bahkan kesemutan di tangan dan kaki. Semua ini terjadi bukan karena air itu berbahaya. Air tetaplah kebutuhan dasar tubuh. Tapi seperti halnya obat, dosis dan cara penggunaannya sangat penting bagi lansia. Cara minum air adalah bagian dari pengobatan dan pencegahan penyakit. Sayangnya, banyak informasi di luar sana yang tidak mempertimbangkan kondisi tubuh lansia. Mereka mendorong semua orang untuk minum 2 liter per hari tanpa mempertimbangkan usia, aktivitas, fungsi ginjal, atau riwayat penyakit. Ini berbahaya. Sebagai dokter yang menangani ribuan pasien lansia selama lebih dari 2 dekade, saya selalu mengatakan air putih harus diminum dengan cara yang benar. Terutama di pagi hari ketika tubuh baru bangun, tekanan darah belum stabil dan organ tubuh masih menyesuaikan ritme. Kesalahan di waktu ini bisa berakibat panjang. Mulai dari minum air terlalu dingin, langsung minum 2-3 gelas sekaligus, atau minum sambil berdiri. Semuanya bisa memberi beban mendadak pada sistem tubuh lansia. Bahkan bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, atau tekanan darah, kebiasaan ini bisa memperburuk kondisi yang sudah ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan jumlah air yang paling penting, tapi caranya, waktunya, dan kesiapan tubuh kita. Di bagian berikutnya, saya akan bongkar secara rinci 5 kesalahan fatal saat minum air di pagi hari, yang tanpa disadari sering dilakukan para lansia. Dan yang paling mengejutkan, kesalahan nomor 3 dan 4 justru sering dilakukan karena mengikuti saran yang katanya sehat, padahal justru membahayakan. Sahabat lansia yang saya hormati, setelah memahami perubahan tubuh kita di usia senja, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu. Apa saja kesalahan yang tanpa sadar sering kita lakukan saat minum air di pagi hari? Mungkin kita merasa sudah cukup sehat karena setiap pagi rajin minum air putih. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa kebiasaan baik pun bisa berubah menjadi bumerang bila dilakukan dengan cara yang salah? Berikut adalah 5 kesalahan fatal yang sering saya temui pada pasien lansia yang datang ke klinik saya. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele, tapi bisa berdampak besar terhadap kesehatan jantung, ginjal, tekanan darah, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesalahan pertama adalah minum air dalam jumlah besar sekaligus setelah bangun tidur. Ini adalah kebiasaan yang paling sering dilakukan, terutama setelah banyak video dan artikel yang menyarankan untuk langsung minum 2-3 gelas air setelah bangun tidur. Tujuannya memang baik, yaitu untuk membantu pencernaan, memperlancar peredaran darah, dan mengaktifkan organ tubuh. Tapi bagi lansia, cara ini bisa sangat berbahaya. Saat bangun tidur, tubuh kita masih dalam muda pemulihan. Tekanan darah belum stabil, jantung masih dalam ritme lambat, dan ginjal belum aktif penuh. Bila langsung disiram dengan banyak cairan, tubuh bisa kaget. Tekanan darah bisa turun tiba-tiba, muncul rasa pusing, bahkan bisa jatuh di kamar mandi.
Saya ingat betul kisah Ibu Ratna 66 tahun dari Bogor. Beliau terbiasa langsung minum 3 gelas air setelah bangun. Suatu pagi, setelah minum seperti biasa, beliau merasa pusing luar biasa dan jatuh saat menuju kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya turun drastis dan tubuhnya mengalami hiponatremia ringan. Solusinya, cukup minum setengah sampai 1 gelas kecil saja terlebih dahulu. Tunggu 10-15 menit, baru lanjut minum sedikit demi sedikit. Jangan buru-buru, biarkan tubuh menyesuaikan. Kesalahan kedua, minum air dingin atau es setelah bangun. Banyak yang mengira air dingin lebih menyegarkan, terutama di pagi hari. Namun, bagi tubuh lansia, air dingin bisa menyebabkan penyempitan mendadak pada pembuluh darah, terutama di sekitar jantung dan saluran pencernaan. Ini bisa memicu rasa tidak nyaman, nyeri dada, atau perut kembung. Tak jarang pasien datang dengan keluhan ngilu dada setelah minum air dingin pagi-pagi. Setelah ditelusuri, ternyata bukan karena jantungnya yang bermasalah, tetapi karena refleks pembuluh darah yang menyempit akibat suhu air yang terlalu rendah. Maka dari itu, saya selalu menyarankan minumlah air pada suhu ruang atau sedikit hangat. Ini membantu tubuh beradaptasi lebih baik dan tidak memberi kejutan pada sistem peredaran darah. Kesalahan ketiga adalah minum air sambil berdiri atau berjalan. Ini adalah kesalahan klasik yang sering dianggap remeh. Saat kita minum sambil berdiri, air langsung masuk ke lambung dengan cepat tanpa proses perlahan yang dibantu oleh otot pencernaan bagian atas. Ini bisa menyebabkan air menekan bagian bawah lambung terlalu cepat. Dan bila dilakukan dalam posisi berjalan, keseimbangan tubuh juga bisa terganggu. Lansia yang minum sambil berdiri cenderung lebih sering mengalami kembung, nyeri lambung, bahkan gangguan pencernaan ringan. Selain itu, posisi berdiri mempercepat laju air masuk ke sistem sirkulasi dan bisa menurunkan tekanan darah lebih cepat bagi lansia yang sensitif. Solusinya mudah, duduklah saat minum air, bernapas pelan, rileks, dan minum dengan tenang. Ini memberi sinyal pada tubuh bahwa kita sedang dalam kondisi aman dan siap menerima cairan. Kesalahan keempat adalah minum air sebelum ke kamar mandi. Ini mungkin terdengar sepele tapi penting. Banyak orang bangun tidur dan langsung minum air tanpa lebih dulu buang air kecil. Padahal setelah tidur 6-8 jam, kandung kemih kita biasanya sudah penuh. Minum air sebelum buang air kecil membuat ginjal mendapat beban ganda. Cairan baru masuk, tapi saluran keluarnya belum dikosongkan. Ini bisa meningkatkan tekanan pada kandung kemih, menyebabkan rasa tidak nyaman. Dan bagi yang punya masalah prostat atau inkontinensia, bisa memperparah gejala. Saran saya, selalu buang air kecil terlebih dahulu, baru minum air. Ini membantu tubuh membuang racun yang sudah tertahan semalaman, lalu menyegarkan kembali dengan air baru. Kesalahan kelima adalah tidak memperhatikan waktu minum obat atau suplemen. Beberapa lansia terbiasa minum air pagi bersamaan dengan konsumsi obat atau suplemen. Tapi, tidak semua obat bisa diminum dengan perut kosong atau dengan air dalam jumlah besar. Contohnya, obat darah tinggi jenis tertentu bisa menurunkan tekanan darah secara drastis jika diminum terlalu pagi sebelum makan. Ada pula suplemen seperti zat besi yang sebaiknya diminum jauh dari produk susu atau obat pengencer darah yang harus diatur waktu konsumsinya. Maka dari itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker kapan waktu terbaik untuk minum obat, dan jangan asal minum bersamaan dengan air pagi hari hanya karena ingin hemat waktu. Kelima kesalahan ini memang terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar bagi lansia. Banyak pasien saya merasa lebih bugar, tidak mudah pusing, dan kualitas tidur membaik hanya karena mengubah cara minum air di pagi hari. Langkah pertama, bangun dengan pelan dan duduk dulu. Begitu alarm berbunyi atau mata mulai terbuka, jangan langsung bangkit dari kasur. Duduk dulu di tepi ranjang, ambil waktu sekitar 1-2 menit untuk mengatur napas, menenangkan detak jantung, dan memberi sinyal kepada tubuh bahwa hari sudah dimulai. Langkah sederhana ini sangat penting untuk mencegah pusing mendadak dan membantu tekanan darah menyesuaikan diri perlahan. Langkah kedua, buang air kecil terlebih dahulu. Sebelum minum air, pastikan untuk buang air kecil terlebih dahulu.
Ini membantu mengosongkan kandung kemih, mengurangi tekanan pada ginjal, dan mempermudah sistem ekskresi bekerja lebih lancar. Langkah ini juga membantu tubuh membuang hasil metabolisme semalaman, sehingga air yang diminum setelahnya bisa bekerja lebih efektif untuk menyegarkan sistem tubuh. Langkah ketiga, minum 1 gelas air suhu ruang atau hangat. Gunakan gelas kecil, bukan botol besar. Sekitar 200 ml sudah cukup untuk permulaan. Pastikan air dalam suhu ruang atau sedikit hangat, jangan dingin, jangan mendidih. Minum dengan posisi duduk perlahan, jangan buru-buru. Biarkan air menyentuh mulut dan tenggorokan, lalu telan perlahan dalam beberapa tegukan. Langkah kelima, catat total cairan harian Anda. Kebutuhan cairan untuk lansia berbeda-beda tergantung kondisi ginjal, jantung, dan aktivitas. Tapi secara umum, sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari adalah angka yang ideal. Catat berapa banyak air yang diminum pagi hari, siang, sore, dan malam. Jangan tunggu haus baru minum. Dan jangan paksa minum jika tubuh merasa tidak nyaman. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika Bapak atau Ibu sedang dalam pengawasan dokter karena gangguan ginjal atau jantung, pastikan total cairan harian sesuai anjuran medis. Jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan berlebihan. Dengan 5 langkah sederhana ini, saya sudah melihat perubahan luar biasa pada banyak pasien saya. Ada yang sebelumnya sering lemas pagi hari, sekarang bisa jalan pagi ringan tanpa pusing. Ada pula yang tadinya sering begah atau kembung, kini pencernaannya lebih nyaman. Bahkan beberapa pasien hipertensi melaporkan tekanan darah lebih stabil hanya dengan mengatur cara minum air di pagi hari. Kunci dari semuanya adalah kesadaran dan konsistensi. Minum air bukan sekedar rutinitas, tapi bisa menjadi ritual penyembuhan jika dilakukan dengan benar. Ingat, jangan remehkan sinyal tubuh Anda. Bila setelah minum air terasa mual, lemas, atau nyeri perut, hentikan sejenak dan konsultasikan ke dokter. Setiap tubuh unik dan tidak semua saran cocok untuk semua orang. Saya tahu di usia senja ini banyak di antara kita yang merasa tubuh tak lagi sekuat dulu. Bangun pagi butuh waktu, berjalan jadi lebih pelan, dan makan tak seberapa, tapi pencernaan mudah terganggu. Ada yang mulai takut minum karena sering buang air kecil atau merasa kembung. Namun justru di masa inilah air menjadi sahabat paling setia jika kita tahu cara memperlakukannya dengan benar. Saya ingin Bapak dan Ibu memandang segelas air bukan sekedar cairan bening, tetapi bayangkan itu sebagai sumber kehidupan, sebagai sahabat yang sabar menolong tubuh kita bekerja lebih ringan setiap hari. Bayangkan, ginjal yang bekerja sepanjang malam bisa dibantu hanya dengan 1 gelas air hangat. Bayangkan jantung yang berdetak setiap detik bisa diberi lumas lembut hanya lewat tegukan air perlahan. Bayangkan otak yang sering terasa kabur atau pusing bisa jernih kembali hanya dengan hidrasi yang cukup. Saya pernah menangani pasien bernama Bapak Hero, 68 tahun dari Solo. Beliau sering merasa kram pagi hari, tekanan darah naik turun, dan sempat khawatir ginjalnya bermasalah. Setelah diperiksa, ternyata tak ada yang serius. Hanya kurang minum air di pagi hari dan terbiasa minum sambil berdiri. Kami ubah pelan-pelan. Setiap pagi beliau mulai dengan duduk tenang dan minum 1 gelas air hangat sebelum apapun. 2 bulan kemudian keluhan kram hilang, tekanan darah lebih stabil, dan wajahnya tampak lebih segar. Air tidak mahal, tidak rumit, tapi dampaknya luar biasa. Sayangnya karena terlalu sederhana, banyak yang justru mengabaikannya. Hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali menghormati air putih. Mari jadikan pagi kita lebih bermakna dengan ritual sederhana yang menyehatkan. Mari wariskan kebiasaan ini ke anak cucu kita. Karena kesehatan bukan hanya tentang obat dan rumah sakit, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar dan cinta. Jika Anda merasa terbantu dengan informasi ini, bantu saya menyebarkannya. Kirim video ini ke keluarga, ke grup WA tetangga, ke siapapun yang Anda sayangi. Karena mungkin 1 gelas air besok pagi bisa menyelamatkan kesehatan seseorang yang Anda cintai. Saya Dr. Anissa Wiryawan dari channel Sylvia Healthy, pamit.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita menuju usia senja yang sehat, kuat, dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.